nisan ya. Udah. Ini ada kita di jawabannya sama ada benar atau tidak, wallahu alam. Tapi mengikut kata orang muda ini ada. Jadi baguskah dunia ini ada, tetapi susahkah membuat jadi susah dan susah dipin on harga dan macam mana dapat balik duit investment ya. Orang negeri besar, orang ramai, senang saja jual tiket dapat balik duit itu mudah. Di soalnya di dunia ini orang ramai jual tiket pun tidak seberapa. Kita mungkin aku bertanya anak yang kita ada. Jadi kalau benar ada, memang ada sebabnya. Sedikit sebanyak apa sebabnya tadi berguna kita itu. Dan memang ada dua yang dipikirkan ekonomi ya. Memang guna kita ini dari segi dunia ini kalau lama-lama orang muda inilah payahkan terdapat cerita. Jadi kalau sudah terdapat cerita itu kalau ada kerja di tempat jauh memanglah jauh utamanya kalau tidak ada transportation yang bagus lah, dapat di reliable lah. Yang pertama schedule-nya ada, tapi yang famous yang reliable ini untuk schedule di jalan apa tren atau railway ya. Dulu pernah sekolah di London, hari-hari pakai railway, masuk saja bawah tanah ada railway, lebatah menunggu ada yang datang sampai ke sekolah itu pun jalan kaki lagi. Mau jual kali 1 kilometer jalan kaki untuk sekolah daripada railway itu. Jadi sihat hari-hari jalan kaki, sihat lah exercise hari-hari, jalan kaki, tren jalan kaki lagi. Rambut dari jalan kaki itu. Jadi macam apa ni, angkah sehat lah jalan kaki. Tapi kalau jauh banget pasal jalan bebas dan sampai 5 kilometer jalan kaki hari-hari itu mengalih jiwa kata ini kan sudah jauh lagi. Jadi di dunia ini
satu hari, pokoknya satu hari lah Musani pun banyak kekusungan di Pulau Muara Besar itu, tempat industri tersebut. Sani sudah akan dibuat tempat industri baru-baru ini mencari pekerja dalam 2.000 orang. Nah, bahkan 2.000 orang atau orang di Belait pun tidak ingin bekerja di sana. Orang mencari kerja, kerja mencari uang. Jadi kalau ada kereta api, tentu jalannya memang ada masalah. Belum ada terpikir dan memikirkan masalah logistik. Memang orang kan mau bekerja, orang dari Belait, ya apalagi orang dari Muara, jauh, jauh. Mungkin dari Muara itu ada bus terus mengantar ke tempat bekerja melalui jembatan. Jadi disadvantage ya, dia orang tinggal jauh. Kalau ada good logistik, penghematan kereta api. Jadi mungkin itulah barangkali Maisan itu berpikir untuk penggunaan uang bekerja, dan dulu pun berpikir ya ada kereta api yang datang. Silakan dipikir-pikir, benar lah, bagus ada kereta api. Sampai ada menteri pun bercakap kalau ada turis datang, bagus turis satu datang ke Belait, bahkan bertumpu di sebelah bandar. Artinya memajukan sedikit ekonomi di Belait ini kalau ada turis datang ataupun tinggal di hotel di Belait juga lah. Bahkan hotel di sebelah bandar itu saja laku. Hotel di Belait ada kurang lah. Jadi dia berpikir ada mengerti bercakap concern turis itu bertumpu di bandar saja. Jadi turis ini ya luar biasa lah. Bila orang naik kereta api, orang confident sedikit naik kereta api itu schedule-nya apa. Jadi kalau ada kereta api ada kalau turis masuk bayar. Kalau orang mau first class RM20. Sekali orang masuk RM20 ini sampai ke mana. Tapi kalau ada kereta api di dunia ini sama saja, yang masuk yang jalan jauh, sama saja RM20. Jadi mungkin ada yang pikir kalau jalan hampir saja biar RM20 ya. Ada baloi-nya. Jalan jauhnya sampai ke ujung. Jadi sampai ke ujung, Belait. Jadi itulah caranya menarik pelancong ke Belait. Bayar RM20. Kalau ekonomi kelas kiranya ini RM10.
mikir jalan jauh-jauh. Jadi punya solution, tetapi bayar 10 ringgit, saya masuk bayar 10 ringgit, anda kira jauh kah, hampir kah? Sedangkan dulu masa ke sekolah di London naik kereta api itu hampir lain harga, jauh lain harga. Tapi di Brunei ini dapat buat cara macam itu untuk menarik orang lancung ke belai itu secara menarik. Ada solution, ada tetapi secara untuk menarik lancung ke belai. Jadi kalau dikira harganya kebiasaan lah, kemudian kalau 4 bilion lah projek tetapi di dunia mahal, 4 bilion bukannya murah tuh, 4 bilion ini bekerja projek tidak pernah pasar sampai 4 bilion untuk infrastruktur jembatan yang di South Asia tu bertentang rumah tu pun sampai 4 bilion. Nah, ini 4 bilion ini besar lah. Tapi kalau ikut tambang, bela tambang, nah kira-kira tambangannya boleh dapat 22 bilion. Ini 4 bilion lah. Kalau 22 bilion itu batas tu kan sampai 4 bilion itu. 1 bilion ini uang 1.000 milion lah. Jadi kalau 4 bilion ini 4.000 milion. Jadi kalau setahun tambang tiket itu hanya 22 bilion, jauh lah, lama tadi dapat balik duit itu. Tapi di Brunei ini bukan cuma itu caranya, lain unik untuk mendapatkan balik duit itu, unik di Brunei sebab kerjaan membayar subsidi ya. Minyak itu kalau kami balik kerjaan yang berapa dapat banyak duit, tapi kalau dijual luar negeri minyak itu ke standar pasaran kadang sampai 4 kali ya, 3 kali macam itu. Nah, di sana tuh caranya Brunei mendapat duit dengan mengurangkan penggunaan minyak. Kami beli minyak 55 sen 1 liter. Kalau aku lihat di mana tuh di luar negeri selalunya 4 kali ini rendah pun 3 kali harganya itu, tapi banyak 4 kali lah. Kalau diesel kita mahal diesel lagi di luar negeri. Di Brunei 33 sen 1 liter, di luar negeri lagi mahal diesel daripada RON 97. Jadi kalau kami menjimat daripada menggunakan diesel lagi
untuk itulah yang ku lihat lah. Jadi kalau ada kereta api di dunia itu mana yang selalu mengangkut barang-barang semua orang suka tu anulah fertilizer tu lah. Fertilizer tu dia makai minyak lah. Istilah tu dalam 10,000 liter satu hari. Jadi kalau ada kereta api mengangkut kontainer fertilizer tu sampai ke Muara, save minyak. Tapi masih dia menggunakan truk lah, tapi dah jauh dari dari Muara tu untuk menyebarang jembatan ke deep sea port di Pulau Muara Besar tu. Jadi penggunaan itu boleh direduce lah 100% bisa jadi gunakan untuk berjalan hingga jauh, berjalan untuk 5 kilometer saja. Jadi untuk mengantar daripada industri itu ke stesen lah. Stesen memang ada stesen yang jauh daripada industri itu lah. Tidak perlu kita membuat tetapi lagi dari factory itu boleh juga tu yang membuat menyambung. Kalau membuat pun boleh hantar saja pakai truk, misalnya pakai kren yang ke arah jembatan. Tetapi di dunia ini yang baiknya pakai jembatan viadak dipanggil. Jadi pentingnya itu dapat diangkat atas kereta api yang membawa kargo, ada di atas itu sedia sudah tu diangkat pakai kren itu pun boleh. Ataupun kalau mau Inggris lagi kereta api itu ada yang sampaikan dia punya branchnya dekat factory itu. Dari sana saja yang mengangkat, ataupun di bawah stesen yang Perak itu pun boleh. Jadi adakah yang mengganggu perjalanan kereta api untuk penumpang? Enggak. Tapi di Brunei ini dia guna 24 jam. Kalau luar negeri itu kalilah 24 jam. Di Brunei ini kereta api itu berehat lah. Pukul 10 berhenti dia. Satu peluang lah untuk mengangkut kontainer satu lah daripada pukul 10 ke pukul 5 pagi dah. Itu tetapi membawa kargo ni very simple saja, dia macam tak kosong, very simple.
macam dia punya structure bawah itu saja tu. Ada apa-apa, jadi boleh dibuat panjang-panjang lah, sampai berapa train sambung-sambung itu. Jadi pun terus malam hanya dapat mengangkut, siang dikumpul-kumpul, itulah. Jadi kalau kan boleh diusahakan membuat branch lah. Jadi setup itu sedia, ada kontainernya, mengangkat waktu siang, malam barang boleh berjalan, boleh tu. Jadi mesti dibuat tu lah, sebab dalam setahun boleh set minyak dalam harga 14 juta. Jadi sehari berapa tu sebulan, sejuta, sejuta untuk setnya minyak dalam sebulan, harga sejuta. Sudah dikira kan sejuta harga diesel yang diesel. Atau diesel lah. Lain lagi kalau kurang menggunakan kereta, artinya kurang menggunakan minyak ron. Jadi di dunia ini pasar menggunakan minyak ini sampai 7.000 barrel menggunakan minyak. Jadi kalau ada kereta api tadi pakai 2.000 barrel saja, macam itu lah. Jadi 5.000 barrel tadi save. Kalau 5.000 barrel save, dijual luar negeri, harganya 200 juta. 200 juta dalam setahun, campur lagi 14 juta diesel ini, campur lagi tiket 22 juta. Jadi estimate kau tu berapa tu? 200 campur 20 campur 14. Jadi itu dijual di luar negeri, minyak itu dalam 700 juta boleh. 700 juta satu tahun itu senang-senang, 4 bilion itu dalam 4 tahun dibayar 4 bilion, dapat 700 juta minyak tambang, set minyak lah, set minyak itu yang besar. Tambang itu dapat 20 juta lah, macam itu. Jadi ekonomi viable, ekonomi viable.
itu membuat tren di Brunei ini. Tambah lagi untuk memberi kesejahteraan rakyat, mencari kerajaan. Jadi senang dah orang kan bekerja, bandar kan bekerja di Belait senang, yang Belait kan bekerja di bandar senang, yang Belait kan misalnya ada bekerja di Tutong senang. Dapukan berlaut senang. Kalau di pasar Belait tidak berlaut, cari pasar Gadong mencari laut misalnya lah. Baik kereta api ini mesti bayarannya setahun macam first class satu lah 2.000 setahun, harga tiketnya. Di ekonomi kelas 1 500 kan setahun. Kalau anak-anak yang berkipak itu free lah. Itu saya ada payahkan duit, anaknya kipak saja. 10 tahun itu pun jadi kipak free. Jadi kalau bapaknya pemiliknya duit lah, mampu bayar kipak anaknya, dia mampu bayar anaknya 500 ringgit setahun. Kalau orang susah-susah kipak saya mampu sikut kayak ya itulah caranya. Ini dah jadi tempat straight benar. Kalau orang susah sikut saya nak betul. Kalau orang senang tak payahlah, mampu bayar untuk anaknya 500 tahun. Jadi kalau bayar setahun ini memang memakai tetapi itu sekali masuk sekali bayar, walaupun jadi gunakan ruginya. Baik aku gunakan kereta api ini bukannya apa, relax dalam kereta api itu duduk, ada pemandangan jauh, jalanan, banyak pengalaman. Jadi lah kalau bayar setahun sekali, kalau masuk bayar tiket jauh pengalaman, jauh berjalan, banyak usin dipakai itu. Jadi tadi di Brunei ini yang bagusnya buat kereta api ini ikut sejalan atau ada gap tengah-tengah tu sama tu menyacak tiang kereta api. Tiang kereta api ini dapat dari besar yang damit juga lihat udanglah kali kalau di Brunei ini stable lah. Kalau negeri yang selalu gempa terbang kali tiang mesti besar. Benda ini stable, jadi nice lah kalau di tengah-tengah jalan itu ada kereta api di atas itu. Jadi kereta api itu melindung daripada matahari lah. Jadi kalau kita berjalan lebih panas, ada atap di atas itu.
sejuk rasanya dalam cerita tuh Jimbo. Meskipun kalau di luar negeri kan kadang beli tanah yang gitu untuk buat kereta api itu. Jadi kalau tadi buat di atas itu dan tiangnya cocok tiang sini canggih membuat jembatan itu ada mengacau di bawah itu. Di atas doang bekerja buat tiang dulu buatnya apa tuh konkret dipanjang atau dibuatnya sedia itu diangkutnya ada krennya pun bukan lagi di bawah, di atas satu krennya tuh ada mengganggu orang bekerja. Fokus lah kalau orang bekerja mengangkat atau tanya lalu di bawahnya safe asal tanya melingkup sekejap. Kalau masa orang angkat itu boleh orang di bawah tuh ikut aturan lah. Jadi tidak mengganggu lah. Kalau orang yang buat tiang itu tidak ada problem lah. Kalau mengganggu boleh blok sekali, boleh blok lah jalan itu sekejap sebelah. Tapi jalan bukan ini ada dua, jalan lama, jalan baru. Di bagusnya tuh ada alternatif jalan. Kalau ini start dari Sungai Keraban bagusnya tuh. Jadi kalau mana tahu satu hari Malaysia pun negeri jiran pun membuat kereta api itu ada sudah jalan mana menyambung ke minyak itulah Brunei menyambung atau tidak ataupun buat dua kereta api itu hampir pakai bus naik kereta api Brunei. Orang Brunei kan punya kereta api Malaysia ataupun kereta api negeri jiran pakai bus ini barang ada jauh sambung entah usah kalau ada niat itulah. Jadi Sungai Keraban baguslah kalau membuat dari sana walaupun pasal membuat jembatan menyeberang sungai itu misalnya jembatan itu satu aja, kalau ada lagi jembatan kereta api itu jadi ada dua jembatan itu bagus dua jembatan. Kalau satu jembatan itu apakah rusak ya apakah, jadi ada lagi satu jembatan kereta rusak kayak jembatan kereta api ya itulah di spare jembatan lah ada di untuk menyeberang sungai lain itu pun jadi ada dua jembatan ketiga jembatan sungai itu termasuk jembatan lama ada, jembatan baru ada. Tambah sekarang jembatan kereta api 3 jembatan baguslah jembatan ini lebih satu lah. Kurangnya 2 1 spare
tapi dan mengganggu di bawah itu ya pakai biadab. Memang mahal sedikit daripada membuat di bawah. Kalau membuat di bawah itu mengganggu lah, mengganggu, memblok jalan lah. Jadi banyak ada yang di sini jalan itu barang marah tuh. Ada yang di blok oleh kereta api, jadi kemarahan orang. Mungkin dengan apa nih? Tiap kali orang melintas boleh melintas, kereta api dia melintas. Itu nggak boleh. Kereta api itu pun bukan nggak laju lah. Laju itu 200 kilometer 1 jam itu lah. Kalau benar-benar guna membagi 350 sudah kira. Kalau pakai 200 kilometer per hour 10 kali ya berhenti sampai ke Muara tuh 1 jam 16 menit. Kalau kami tambah lajunya lagi 250 sampai lebih kurang juga jamnya sampai ya laju sedikit sampai lah, tapi dalam ya lajunya sampai dalam 4 minit ya. Sebab apa? Ya kalau laju ya lambat ya berhenti. Ya, awal saya membrake slow. Ya itulah barangkali ini berhenti 10 kali. Kalau ya dari jauh guna kalau ya lajunya dalam 5 minit ya lajunya. Kalau increase speednya 250 udah guna. Selalunya dalam negeri Cina tren yang laju-laju ini dia udah berhenti ya. Dia udah berhenti. Dia saya ujung ke ujung satu yang berhenti. Macam dari Beijing ke Shanghai. Dari Beijing ke Shanghai. Lalu yang berhenti di ujung itu. Karena orang boleh desain macam itu. Orang boleh desain yang dah berhenti. Jadi ada satu tren lagi untuk orang mengambil orang tengah jalan. Jadi yang di bubutnya kereta api itu di bubutnya dia slow sedikit, di bubutnya disambungnya. Jadi dia berhenti di rest station itu, tapi lain mengambil tapi dapat disambung. Ya itulah menguji dan cara orang supaya orang mau masa itu dalam 4 jam sampai sudah sampai tujuan itu. Kalau berhenti kita guna tetapi laju tuh. Jadi meja guna tetapi laju berapa satu. Lupa di gunanya 200 kilometer sejam cukup. Itulah jadi
tapi di dunia ini berbalik ya, untuk membawa orang bekerja, pengurangan mengeluarkan memakai minyak itulah berkos lah. Ini dapat tiket turis udah bertumpu di satu daerah saja, orang pun bayar Rp20 jalan jauh dan hampir sama juga harganya. Jadi orang pun jalan jauhnya sama saja harganya. Jadi orang-orang di dunia ini berharap kan adanya kita itu untuk memudahkan orang mencari kerja. Sudah yang besar ininya kita itu supaya orang mudah cari kerja. Kalau di lain dan banyak kerja dimurah kerja dengan mudah. Ya kan membuat alasan ada cerita dimurah itu dari saudaraku. Ada saudara tinggal saudara itulah. Jadi kalau ada macam mana kita bekerja, jadi kalau ada kereta api itu melalui khidmatan logistik yang efisien, ada reason ya yang bekerja. Memang kita kurang ini inginkan bekerja, jadi kalau dia bekerja laki-laki lah, kalau bekerja dapat yang kawin, itulah orang pun bukan kawin kalau udah bekerja payahkan kawin, itulah kalau memang yang nikahkan hanya kalau dulu lah kita bekerjanya akan jawab lah. Kalau juru nikah itu ditanya kita bekerja sebulan kan itu berapa gaji kita. Kalau bekerja walaupun damit gaji itu video, kalau ada bekerja tapi udah bekerja cuma kita kan kawin udah bekerja, cuma akan bagi nafkah, kan stresnya itu kalau orang muda udah bekerja sian banget. Jadi tren ini memudahkan lah, memudahkan. Sekian.